Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin hafizakumullah, melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab menjaga rahasia. An Thabit an Anasin radhiyallahu anhu qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alayya faba'athani fi hajatin fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah qalat ma hajatuh qultu sir qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Qala Anas wallahi law haddathtu bihi ahada la haddathtuka bihi ya Thabit. Dari Sabit, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku pada saat aku sedang dolanan dengan teman-temanku. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Lalu beliau mengutusku untuk melakukan atau untuk satu kepentingan. Karenanya aku telat pulang. Ketika aku pulang, ibuku tanya, kemana saja kamu? Mengapa telat pulang? Aku menjawab, menunaikan kepentingan, keperluan yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku bertanya, keperluan apa? Aku menjawab, rahasia. Ibuku berkata, kalau begitu jangan buka rahasia Rasulullah kepada siapapun.
Lalu Anas bilang kepada Sabit, wahai Sabit, demi Allah, seandainya aku mengatakan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kepada seseorang, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Kaum muslimin hafizakumullah, ini Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi oleh ibunya dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau pertama kali tiba di Madinah. Saat itu usianya 10 tahun. Ibunya meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berkenan kalau Anas ini membantu atau melayani beliau untuk menunaikan hajat-hajat keperluan beliau. Pada saat Anas bermain-main dengan teman-temannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam kepada mereka. Di sini mengandung petunjuk salam kepada anak-anak. Jangan bilang anak-anak ini nggak usah disalami, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lewat di depan anak-anak yang sedang dolanan, beliau selalu mengucapkan salam kepada mereka. Jadi walaupun anak-anak, tetap salam diucapkan kepada mereka dalam rangka mendidik mereka di atas salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas dan ibunya, Anas sendiri memegang rahasia ini dan tidak mengatakannya kepada siapapun. Ketika dia ditanya oleh ibunya, dia juga tidak membuka rahasia ini kepada ibunya. Karena apabila rahasia dibuka, maka bukan lagi rahasia. Ibunya pun sepakat dengan Anas. Ini ibu anak sepakat. Ibunya adalah Ummu Sulaim. Ya. Sepakat sehingga ibunya mewanti-wanti Anas supaya tidak membuka rahasia ini kepada siapapun. Jadi kaum muslimin hafizakumullah, salah satu akhlak mulia seseorang adalah menjaga rahasia, baik rahasia dirinya maupun rahasia orang lain. Dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak boleh dibocorkan atau dibuka kepada siapapun. Ini salah satu akhlak
mulia Islam. Selanjutnya hadis yang kedua. Hadis ini cukup panjang, karena itu akan saya sampaikan. Tidak saya baca Arabnya, tapi akan saya baca Indonesianya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada saat para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di sisi beliau, datang Fatimah radhiyallahu anha dengan berjalan kaki. Jalan kaki Fatimah tidak beda sedikit pun dengan jalan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara jalan Fatimah radhiyallahu anha sama dengan cara jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Fatimah datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau menyambutnya. Beliau bilang, marhaban wahai putriku. Kemudian beliau meminta Fatimah untuk duduk di sebelahnya. Beliau membisiki Fatimah dengan sesuatu. Lalu Fatimah menangis. Melihat Fatimah menangis sedih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membisikinya lagi. Lalu Fatimah pun tertawa. Jadi pada bisikan awal Fatimah menangis, pada bisikan kedua Fatimah tertawa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu aku bilang kepada Fatimah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membisikimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membisikimu di depan kami para istrinya. Lalu engkau menangis. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari sisi kami, aku bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kepadamu. Fatimah menjawab, tidak patut bagiku membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hafizakumullah. Jadi Fatimah tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadanya adalah rahasia. Dari mana dia tahu? Ya dibisiki. Kalau tidak rahasia ya tidak dibisikkan. Ya. Kalau tidak rahasia ya diomong ke semua yang ada. Tapi ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membisiki Fatimah. Itu Fatimah paham bahwa ini adalah rahasia. Karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membisikimu apa? Fatimah radhiyallahu anha menjawab, rahasia. Tidak patut bagiku membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, aku bertanya lagi kepada Fatimah. Ini wanita terus ngejar ini. Penasarannya tinggi. Ya. Dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Fatimah atau bertanya kepada Fatimah, aku sungguh bertanya kepadamu dengan nama Allah. Bagaimanapun aku kan istri bapakmu. Tolong buka rahasia bisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu saat itu. Maka Fatimah radhiyallahu anha menjawab, kalau sekarang bolehlah. Fatimah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bisikan yang pertama beliau mengatakan kepadaku bahwa pada tahun sebelum-sebelumnya Jibril datang kepada beliau, tadarus Al-Quran hanya sekali. Di tahun ini Jibril datang 2 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Jibril datang 2 kali, maka aku paham sepertinya ajalku sudah dekat. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Dan pendahulu sebaik-baik bagimu adalah aku.
Jadi intinya pada bisikan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tahu Fatimah kalau ajal kematiannya sudah dekat. Tandanya malaikat Jibril tadarus Al-Quran di bulan Ramadan terakhir 2 kali, padahal sebelumnya hanya 1 kali. Itu dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ajalnya sudah dekat. Ini bisikan pertama. Maka pada bisikan ini Fatimah menangis. Selanjutnya Fatimah mengatakan, maka saat itu aku menangis seperti yang engkau lihat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku menangis, beliau membisikiku kedua kalinya. Pada bisikan yang kedua, pada bisikan kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, wahai Fatimah, kamu adalah sayyidah para wanita. Kamu adalah sayyidah dari para wanita orang-orang beriman. Atau kamu adalah sayyidah dari para wanita umat ini. Maka aku pun tertawa sebagaimana yang kamu lihat. Kaum muslimin hafizakumullah, ini Fatimah menjaga rahasia bapaknya dari Aisyah yang sangat ingin mengetahuinya. Fatimah tidak mau menyampaikannya ketika beliau masih hidup, dan baru menyampaikannya sesudah beliau meninggal dunia. Kaum muslimin hafizakumullah, cukup untuk pertemuan pagi ini 2 hadis kita baca tentang menjaga rahasia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat. Kalau rahasia yang dibisikkan ke Anas radhiyallahu anhu sampai sekarang tahu itu. Ya kalau diketahui ya bukan rahasia. Anas kan sudah ngomong, kalau rahasia itu aku sampaikan kepada seseorang, maka aku akan menyampaikannya kepadamu, wahai Sabit. Ya, Sabit itu murid paling lengket dengan Anas. Sabit Al-Bunani paling lengket dengan Anas. Itu pun Anas nggak menyampaikan. Jadi rahasia itu dibawa Anas sampai mati, tidak dia sampaikan kepada siapapun. Karena itu para ulama sebatas yang saya tahu, ketika mereka menjelaskan hadis ini, mereka pun ya tidak tahu rahasia apa itu, tidak tahu lah wong Anas yang memegangnya tidak. Ya, hanya sebatas menduga-duga, tapi semuanya hanya dugaan, bukan kepastian. Sebab Anas sebagai pemegang
rahasia utama, menutup rahasia itu rapat. Ya. Nggih. Terima kasih. Saya mau tanya pengertian rahasia adalah relatif. Yang dimaksud rahasia di sini seperti apa? Karena bisa juga orang rahasia ini tidak, kalau tidak sampai ini rahasia kan jadi relatif. Mungkin jadi intinya rahasia pengertian ini adalah yang seperti apa yang dikatakan rahasia maksudnya. Rahasia adalah satu keadaan baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Ketika itu dibuka atau disampaikan, maka yang bersangkutan malu. Malu kenapa? Sebab kekurangannya atau aibnya diketahui oleh orang lain. Itu yang disebut dengan rahasia. Jadi patokannya itu, ya, misalnya saya melihat sesuatu pada si A, sengaja atau tidak sengaja. Seandainya sesuatu ini saya ceritakan ke orang lain, ya, lalu sesuatu ini jadi bahan omongan. Si A tahu, oh, malu dia sebab ada sesuatu pada dirinya yang berkenaan dengan misalnya aib, kekurangan, cacat atau apa. Dia malu. Nah itulah rahasia. Atau sesuatu yang sebenarnya yang bersangkutan tidak malu, tapi dia tidak ingin orang lain tahu. Seandainya orang lain tahu, itu pun juga tidak membuatnya malu, tapi dia misalnya, tolong lakukan ini, jangan ada yang tahu, misalnya. Jadi dipesan oleh orang yang seperti Nabi SAW tadi. Ya, pesan kepada Anas ini rahasia, dan Anas pun memegang. Gitu. Jadi rahasia adalah satu keadaan yang apabila diketahui oleh orang lain, maka pemilik keadaan itu akan merasa malu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.